Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mersandi Febian Rusdi dari Fakultas Teknik dan Sains Program Teknik Elektro di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia secara singkat. Mari kita mulai. Asal-usul bahasa Indonesia ini sebenarnya adalah bahasa Melayu, tepatnya Melayu Riau. Dan bahasa Melayu Riau ini sebenarnya adalah salah satu cabang dari bahasa Austronesia, bahasa yang memiliki 1.200 bahasa cabang dan memiliki penutur sebanyak 270 juta orang penutur di seluruh dunia ini. Menurut Leonati Andaya, seorang sejarawan, beliau berpendapat bahwa bentuk purba dari bahasa ini adalah bahasa Proto-Melayu atau Polynesia, di mana bahasa ini diperkirakan berkembang di dataran Filipina sekitar 2500 sebelum Masehi. Sedangkan sekitar 2000 sebelum Masehi berkembang cabang-cabang bahasa baru seiring dengan para penuturnya yang bermigrasi ke Nusantara. Lalu sekitar 1500 hingga 500 sebelum Masehi, di Kalimantan bagian barat berkembanglah bahasa Melayu baru, yaitu bahasa Melayu Cham. Lalu beberapa ratus sebelum Masehi, orang-orang dari Cham kemudian bermigrasi ke Selat Malaka melalui Kepulauan Riau. Pak Andaya juga menambahkan bahwa ada satu kelompok dari Kalimantan Barat yang bermigrasi ke Sumatera Tenggara, dan itu menjadi penutur nenek moyang bahasa Melayu. Bahasa Melayu kuno kemudian berkembang seiring dengan kebudayaan maritim di Nusantara, di mana para pelaut-pelaut maritim di Nusantara ini mewajibkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara mereka untuk bercakap-cakap. Dengan kata lain, bahasa Melayu itu erat dengan geografis persebaran penuturnya. Nah, kemudian Pak Andaya menamakan daerah penutur bahasa Melayu kuno ini sebagai Laut Melayu, dan titik utama komunitas ini berada di Selat Malaka. Untuk bahasa Melayu kuno ini diketahui secara luas ketika masa Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Prasasti kedudukan bukit yang dikeluarkan Sriwijaya pada masa 683 Masehi adalah bukit arkeologis tertua penggunaan bahasa Melayu kuno yang berhuruf Pallawa atau India, dan hubungan erat Sriwijaya dengan negara-negara India yang membuat kosakata Melayu kuno ini semakin banyak dan mendapat pengaruh dari bangsa lain atau bahasa Sanskerta. Lalu ada sebuah kisah tentang musafir Cina bernama Ising yang berkunjung ke Sriwijaya. Beliau menyatakan di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kunlun yang berdampingan dengan bahasa Sanskerta. Kunlun ini dimaksudkan sebagai lingua franca atau bahasa pengantar, bisa juga disebut bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari. Seperti kita tahu, Kunlun itu sebenarnya adalah bahasa Melayu, di mana kegunaannya untuk berbahasa sehari-hari, perdagangan, sosiologi, politik, dan sebagai pengantar bahasa untuk mempelajari bahasa Sanskerta, sekaligus mempelajari tentang agama Buddha. Menurut Jajat Burhanuddin, seorang dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, bahasa Melayu ini kian mapan sebagai lingua franca di kawasan Asia Tenggara pada masa Kesultanan Samudra Pasai di abad ke-14. Ketika Sriwijaya mulai meredup, Samudra Pasai tumbuh sebagai kota dagang baru di bagian utaranya di Selat Malaka pada era Samudra Pasai. Ini banyak sekali pedagang-pedagang dari Arab maupun Persia yang datang berkunjung ke Nusantara untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari dua bangsa inilah bahasa Melayu mulai berkembang kembali, dan proses penyerapan bahasa Arab juga dapat dilihat atau dapat dipastikan pada prasasti Munya 7 yang mulai menerapkan penanggalan Hijriah dan mengganti penanggalan Saka atau kalender yang dipakai di India. Dan yang paling penting pada era Samudra Pasai ini adalah penggunaan huruf Jawi atau Arab kuno yang menggantikan aksara India. Abad ke-15 hingga ke-17, ketika
Laut Melayu mulai kian padat dengan perdagangan internasional, di mana bahasa lingua franca sebagai bahasa internasional mereka mulai mempengaruhi bahasa-bahasa lain. Dan saat itu pula orang-orang dari Eropa mulai melirik bangsa-bangsa Asia, di mana di situ mereka bisa melihat banyak sekali rempah-rempah untuk mereka jual, dan itu sangat menguntungkan sebagai sistem dagang. Maka dari itu orang-orang dari Eropa ini diwajibkan untuk bisa bahasa Melayu. Orang-orang Eropa itu mencoba membuat kamus-kamus bahasa Melayu seperti yang dilakukan oleh Antonio Vergavesa, Frederick de Houtman, dan beberapa teman-temannya yang lain, yang membuat kamus bahasa Melayu untuk mempermudah orang-orang Eropa mempelajari bahasa Melayu kala itu. Haji dari Istana Johor Riau mulai membuat sebuah kamus eka bahasa Melayu, dan pada saat itu bahasa Melayu jadi bahasa internasional dan dipakai oleh semua orang di kalangan dunia saat itu. Bahwa bahasa-bahasa Eropa yang datang ke Nusantara, yang sebenarnya niatnya hanya berdagang, mulai untuk menguasai bangsa Nusantara, hingga pada akhir abad ke-19 Traktat London, di mana perjanjian dari kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda pada tahun 1824 yang isinya bahwa kerajaan Belanda memegang Nusantara, sedangkan Inggris memegang sebagian Malaya atau semenanjung Malaya dan Singapura, tidak langsung mempengaruhi bahasa Melayu di Selat Malaka, di mana dua pusat kebudayaan Melayu, yaitu kerajaan Riau Lingga dan kerajaan Johor, berkembang sendiri-sendiri, yang kemudian bahasa dan kesusastraan Melayu Riau ini menjadi tulang punggung bahasa Indonesia. Tahun 1896, seorang warga negara Belanda bernama Charles Adrian van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan juga Muhammad Taib Sultan Ibrahim diberikan tugas untuk menstandarisasikan aksara Latin untuk bahasa Melayu dari pemerintah Belanda untuk menstandarisasikan bahasa, dan hasil dari proses ini adalah sebuah buku yang dinamakan Kitab Logat Melayu pada tahun 1901. Dan setelah meluasnya bahasa Melayu yang menjadi bahasa keseharian, pada tahun 1916, Ki Hajar Dewantara, seorang aktivis pergerakan dan kemerdekaan Indonesia, mengusulkan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan dalam makalahnya yang disampaikan ketika acara pengajaran kolonial di Den Haag. Dan unsur Ki Hajar Dewantara itu merupakan bahasa Melayu yang sudah distandarisasikan oleh Raja Ali Haji sebelumnya. Dan perkembangan selanjutnya ketika gelora semangat kemerdekaan menggelora di kalangan pemuda Nusantara, ketika tercetus keinginan memiliki suatu bahasanya sendiri untuk bisa dijadikan jati diri bangsa mereka sendiri, maka pada Kongres Pemuda 1, tepatnya pada tahun 1926, Muhammad Yamin, seorang sastrawan, sejarawan, kebudayaan, politikus, ahli hukum, dan pahlawan nasional Indonesia, mengusulkan bahwa bahasa Melayu dijadikan bahasa persatuan yang diharapkan bisa merebut kemerdekaan Indonesia. Dan hal ini disempurnakan oleh Muhammad Tabrani, seorang pemimpin redaksi. Beliau mengusulkan bahwa pergantian nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Beliau berpendapat, jika yang diperebutkan adalah tanah air Indonesia, maka bahasa yang dipakai haruslah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Dan berangkat dari usulan Tabrani tersebut, pada Kongres Pemuda II, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, disahkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian diikrarkannya pada Sumpah Pemuda,
di alinea ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian secara yuridis bahasa Indonesia baru diakui sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36. Kesimpulan dari video ini adalah sejarah bahasa Indonesia ini sangat panjang dan berliku-liku. Maka oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harusnya bangga dengan bahasa kita sendiri dan menjadikan bahasa kita ini menjadi bahasa internasional di dunia. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.